Kalau dibaca nggak didekati setan, kata Nabi. Memang yang kau tangkap tadi itu setan. Makanya dia tahu. Kata Nabi, dia nggak pernah jujur. Dia kadzub, pendusta, kecuali yang tadi dia betul. Nah, jadi memang setan itu pernah juga jujur. Nah, itulah waktu ayat kursi. Makanya kalau ada tetangga nggak pernah jujur sekalipun, lebih parah daripada setan. Itu kenapa kita baca habis subuh dijaga sampai zuhur, dibaca zuhur dijaga sampai asar, baca asar dijaga sampai maghrib, dibaca maghrib dijaga sampai isya, dibaca isya dijaga sampai subuh. Itu maka sebelum tidur dibaca ayat kursi. Apalagi kalau ditiup dengan 7 tiupan, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, maka dijaga di dalam. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, di dalam. Dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kenapa membaca surat Yasin? La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Ada satu surat dalam Al-Quran kalau dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, yang payah, dimudahkan Allah. Surat apa itu? Namanya surat Yasin. Ustadz tolong bacakan Yasin Pak Ustadz. Alhamdulillah saya bacakan. Gimana? Alhamdulillah Pak Ustadz. Setelah Ustadz bacakan, Alhamdulillah. Gimana Bu? Ninggal Pak Ustadz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Yasin tidak hanya untuk orang meninggal, anak sekolah, jodoh, dibacakan. Setelah itu bertawassul kepada Allah. Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi surati Yasin antu yassir. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, pakai bahasa Indonesia. Berkat kemuliaan surat Yasin saya bertawassul kepadamu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takullah kepada Allah, wa btagu ilaihil wasilah, bertawassullah. Bertawassul yang paling afdal, bertawassul dengan amal soleh. Salah satunya adalah dengan bacaan Al-Quran. Al-Quran itu punya hati. Hatinya Al-Quran itu adalah Yasin. Makanya sebelum orang ngapal Quran, ngapal Yasin dulu. Karena hatinya Yasin. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. Itu sebagai pengantar dialog kita. Saya sudah jelaskan kenapa kita buat haul. Saya sudah jelaskan dalil-dalilnya. Dan apa yang kita baca, kita lakukan ini sampai kepada almarhum almarhumah. Mudah-mudahan tidak hanya bermanfaat untuk keluarga besar Ustadz Dr. Kiai Haji Nasrullah Jasam, tapi juga bagi semua yang menonton, menyaksikan, yang ragu-ragu makin yakin, yang sudah yakin makin kuat, yang belum pernah buat dia buat, supaya nanti anak cucu kita juga melakukan yang baik untuk kita semua insyaallah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih, thank you dan terima kasih. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab, yang nggak bisa saya jawab, saya serahkan ke senior saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin satu orang dari perempuan, satu orang dari laki-laki. Oh, tadi ada hampir saya lupa sebutkan itu aja. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mau bertanya Pak Kiai, terima kasih di momennya emang luar biasa bagi saya. Karena kebetulan saya itu pernah menemukan satu kampung, yang mana di kampung tersebut itu setelah selesai mensolatkan jenazah, maka ustadznya itu berbicara, tolong jangan buat, karena kita akan melaksanakan sholat kembali buat jenazah. Saya bertanya sholat apa, ternyata kalau nggak salah itu namanya sholat fungsi. Ya. Jadi pertanyaan saya itu minta tolong dijelaskan hukum sholat fungsi bagi jenazah tersebut. Terus bahkan yang lebih parahnya ini, si keluarga jenazah ini setelah ngasih amplop habis sholat jenazah, maka dia diminta lagi amplop buat sholat fungsi kata ini. Yang pertama itu, yang kedua minta penjelasannya tentang dia sholat bagi mayit. Nah, itu. Terima kasih Bapak Kiai, mohon penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada sahabat Nabi mengundang Nabi ke rumahnya. Sampai di rumahnya Nabi dikasih makan daging kambing dengan tepung gandum. Habis selesai itu Nabi bertanya, "Aina turidu an usolli?" Kamu mau saya sholat di mana di rumah kamu? Akhirnya dia sholat di pojok rumah. Tempat sujud Nabi di pojok rumah itu dijadikan musola dalam rumah. Dari hadis ini diambil dua pelajaran. Pertama, boleh membuat musola di dalam rumah. Yang kedua, sholat apakah yang dilaksanakan Nabi itu? Karena Nabi nggak ada sebut, bukan tahajud, bukan duha, bukan witir. Itu adalah sholat sunat sebelum doa. Jadi dianjurkan sebelum berdoa itu kita sholat sunat. Misalnya saya tadi sudah dikasih makan, sudah acara, lalu saya mau mendoakan orang rumah ini. Paling afdol saya sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat apa namanya? Kalau kebetulan minta rezeki, sholat sunat rezeki. Kalau kebetulan minta jodoh, sholat sunat jodoh. Kenapa itu disebut dengan sholat sunat unsi? Unsi artinya lawan dari wahsy. Wahsy artinya galak, liar. Unsi artinya lembut. Karena malaikat yang mau meriksa dia ini kan galak. Jadi bagaimana supaya malaikat ini jadi uns, jadi lemah lembut malaikatnya. Maka sebelum mendoakan dia, sholat sunat 2 rakaat. Jadi dalilnya umum. Itu yang dipakai ulama namanya sholat sunat uns. Uns artinya melembutkan, menjinakkan. Memang hatinya marah-marah sama dia. Ngelobi lah ini, pakai 2 rakaat. Kenapa pakai sholat sunat dulu? Karena di afdal sebelum berdoa itu sholat sunat dulu 2 rakaat. Tapi kalau dijadikan proyek, orang meninggal ini kan sudah susah dia. Tahu-tahu diminta lagi. Ini Ustaz Somad nggak setuju, jangan-jangan karena nggak dapat. Ketika Ja'far meninggal, apa kata Nabi? Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, fa innahu yusghiluhum. Karena dia meninggal itu sudah sibuk mereka. Yang paling afdolnya dulu, tradisi yang aslinya dulu, orang meninggal itu, keluarga yang meninggal itu tinggal duduk aja. Makanya masing-masing ada yang bawa beras, ada yang bawa telur ayam, ada yang bawa buncis, ada yang bawa sayur, ada yang bawa semangka, ada yang tugas masak di dalam. Jadi mereka bukan ngabisin. Tapi kalau di kampung orang sampai ngutang, sudah jatuh ditimpa tangga, diterkam kucing, digigit ayam. Jadi tolong jangan susahkan lagi orang meninggal. Kira-kira jawaban saya jelas kan? Bahwa berdoa untuk orang meninggal itu dianjurkan. Bahwa dalilnya sholat sunat sebelum berdoa itu dalilnya umum boleh. Tapi memberati orang sohibul musibah jangan sampai. Pertanyaan yang kedua tadi adalah bayar fidyah. Bayar fidyah ini agak panjang jawabannya. Ibu masih konsen? Bapak masih? Oke, begini ceritanya ya. Ada namanya Imam Syafi'i. Siapa namanya? Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, siapa yang niat iktikaf, niat iktikaf 7 malam, meninggal, maka 1 malamnya bisa dibayar 1 mud. 1 mud itu 7 on setengah. Imam Syafi'i mengatakan siapa yang niat iktikaf, misalnya saya ngomong, Assalamualaikum Ustadz Nasrullah Jasam. Waalaikumsalam. Saya niat iktikaf nanti ya. Ya. Tahu-tahu saya meninggal, maka beliau nyampaikan ke keluarga saya, tolong bayarkan untuk Ustadz Somad 1 malam 1 mud 7 on setengah. Mengganti 1 malam iktikaf dibayar 1 mud, kata Imam Syafi'i. Datang Imam Al-Baghawi. Imam siapa? Imam Al-Baghawi. Kata Imam Al-Baghawi, kalau 1 malam bisa dibayar 1 mud, maka 1 sholat bisa dibayar 1 mud. Imam Al-Baghawi mengkiaskan sholat kepada iktikaf. Jelas? Jadi bukan Imam Syafi'i yang ngomong. Imam Baghawi mengambil pendapat Imam Syafi'i. Datang Imam Nawawi. Tuh
Maka tadi saya minta serius. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, kata Imam Nawawi, perbuatan ini bisa diterima. Itulah makanya ada kadang orang habis meninggal, dia bayarkan fidyah sholat pakai beras 2 karung. Bapak lihat tradisi itu di mana? Masih ada. Ketika kakak ibu saya meninggal, saya ditanya, Mat, ibu saya kan nggak manggil Ustad. Mat katanya. Iya mak, saya bilang. Ini kakakku meninggal. Mungkin dulu sholatnya waktu muda ada yang tinggal. Itu ada beras 1 karung. Gimana kalau kita bayarkan? Saya bilang nggak usah. Karena ini kiasnya lemah. Tapi saya nggak mau menyalahkan. Karena ini imam-imam semua. Imam Al-Bawawi imam kuat dan dia mengkiaskan ke Imam Syafi'i. Dan Imam Nawawi mengakuinya. Terus kenapa Ustaz nggak lakukan? Saya takut nanti sepupu-sepupu saya nggak sholat dan nyiapin beras. Nanti kalau ditanya, kok nggak sholat bro? Beras sudah siap. Jelas? Tapi saya nggak nyalahkan. Tapi tradisinya sekarang di masyarakat sudah macam-macam. Sekarang ada modelnya ditumpuk emas. Lalu emas ini diserahkan kepada ustadz. Saya bayarkan emas ini untuk membayar fidyah sholat si fulan. Habis itu ustadz ngembalikan lagi. Itu namanya tipu-tipu. Tuhan sama malaikat nggak usah ditipu pakai emas. Maka kita sholat aja. Dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, sholat yang tinggal itu mesti diganti. Nggak ada sholat bisa diganti dengan yang lain. Sholat mesti diqadha dengan sholat. Itulah makna hadis la kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menebus sholat kecuali sholat. Jadi kalau ibu bapak dulu ada tinggal sholat masa muda dulu, diqadha, sepakat 4 mazhab. Cara ngodoknya, habis sholat asar nanti sholat 4 rakaat. Usolli fardal asri 4 rakaatin qadaan. Jangan di masjid, ketahuan. Di rumah. Tapi kalau habis zuhur nggak apa-apa. Tapi kalau sama akrab, kawan akrab juga jangan, nanti ketahuan. Qadha ya katanya. Demikian Pak. Wallahu a'lam. Satu lagi.